Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Heri dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang telah saya buat di makalah yang berjudul Pengertian Asas dan Sistem Pembuktian serta Macam-macam Alat Bukti di Pengadilan Agama. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama ialah pengertian asas dan dasar hukum pembuktian. Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara peradilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara, sedangkan peradilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi perdata umum. Menurut R. Subekti dan Manan, yang dimaksud dalam pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim. Sedangkan menurut Manan, pengertian pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim atau kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu ada asas-asas hukum acara di peradilan agama. Untuk menerapkan hukum acara dengan baik, maka kita perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas peradilan agama ialah sebagai berikut. Di sini saya hanya dapat menyampaikan 10 asas. Yang pertama yaitu asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman ini merupakan suatu asas yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Dan hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam, penganut agama lain di luar atau yang non-Islam tidak dapat tunduk atau dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Yang kedua ada asas peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisil menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu ada asas yang bersifat menunggu. Asas daripada hukum acara pada umumnya termasuk hukum acara perdata ialah bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau tuntutan, maka ada hakim. Yang keempat yaitu hakim yang bersifat pasif. Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak, bukan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR pada 142 ayat 1 RBG. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Sebaliknya, hakim harus aktif dalam memimpin jalan persidangan, membantu kedua pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata, hakim harus bersifat tutwuri. Hakim ini terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Yang kelima, asas yang kelima yaitu sifat terbukanya persidangan. Sidang pemeriksaan di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin
objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Seperti tercantum pada pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Asas yang keenam yaitu mendengar kedua belah pihak. Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Hakim tidak boleh memihak dan harus mendengar kedua belah pihak. Bahwa peradilan mengadili menurut hukum dalam undang-undang tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Bahwa kedua belah pihak harus didengar, lebih dikenal dengan asas audiet alteram partem. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh ketua belah pihak sesuai dengan pasal 132A, 121A ayat 2, pasal 142 ayat 2, 157 dan 47 RBG. Selanjutnya yaitu asas yang ketujuh, putusan harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa, bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA atau Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Baiklah, yang ke-8 yaitu beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepanitraan, dan biaya ini untuk biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Di samping itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara. Dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi, dalam praktek surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan ditinggali. Pemohonan perkara secara pro deo akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu. Yang ke-9, asas yang ke-9 adalah tidak harus mewakili. HIR tidak mewajibkan para pihak mewakili kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa. Yang ke-10 adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud sederhana adalah cepat dan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Maka sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang wajib atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga timbulnya berbagai penafsiran.
kurang menjamin adanya kepastian hukum, dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjukkan pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Selanjutnya ada macam-macam alat bukti. Seperti alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuasaan pembuktian harus mencapai batas maksimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi. Agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan untuk dikemukakan, apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan. Alat bukti yang pertama yaitu alat bukti surat atau yang tertulis. Di sini ada pengertian alat bukti surat atau yang tertulis adalah alat bukti surat yang tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Yang kedua, macam-macam alat bukti surat tertulis yaitu akta. Akta suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, maka unsur-unsur penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu alat bukti tertulis dan penandatangan tulisan itu. C adalah batas minimal pembuktian alat bukti tulisan. Yang pertama yaitu ada akta autentik. Suatu akta autentik di dalamnya terdapat 3 macam kekuatan. Pertama, pembuktian kepada kedua pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta. Kedua, membuktikan kepada kedua pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi, atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat. Yang ketiga adalah membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua pihak telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang mereka tulis dalam akta tersebut. Kekuatan ketiga ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar. Arti keluar adalah terhadap pihak ketiga atau dunia luar. Yang kedua ada akta bawah tangan. Mengenai akta bawah tangan tidak diatur, akan tetapi diatur dalam RBG. Dengan demikian, perbedaan antara HIR dan RBG adalah kalau HIR hanya mengatur akta otentik, sedangkan RBG selain mengatur akta otentik juga mengatur akta di bawah tangan. Kemudian ada alat bukti dengan saksi. Pengertian kesaksian. Kesaksian yaitu alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak dalam pihak perkara tersebut untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Dengan demikian, unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka persidangan. Yang kedua, tujuan kesaksian untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan. Yang ketiga, saksi tidak merupakan salah satu pihak yang berperkara. B. Macam-macam saksi. Di sini macam-macam saksi ada 3. Yang pertama, saksi yang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti, yakni saksi yang terdiri dari 2 orang yang telah memenuhi syarat formil dan material. Yang kedua, saksi yang hanya 1 orang. Hakim diperkenankan untuk menganggap suatu peristiwa terbukti dari keterangan seorang saksi
Larangan untuk mempercayai keterangan seorang saksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dimaksudkan sebagai suatu larangan untuk mengabulkan suatu gugatan apabila dalil-dalil penggugat disangkal dan hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja. Yang ketiga, saksi testimonium, yaitu saksi yang memberikan keterangan dari apa yang didengarnya dan dari orang lain. Saksi testimonium ini memang tidak ada artinya, akan tetapi hakim tidak dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah apabila saksi tersebut menarik kesimpulan atau menurut istilah serat pada pasal 171 ayat 2 HIR atau pasal 308 ayat 2 RBG memberikan pendapat atau perkara-perkara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.